Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 yang beranggotakan Nisfi Lailatus Tsunami, Venetia Fasya Afara, Rahayu Adinda Zahra, dan yang terakhir adalah Winda Sulistiowati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nisfi Lailatus Tsunami. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang sejarah masuknya Islam di Filipina dan kondisi geografis di Filipina. Yang pertama, sejarah masuknya Islam di Filipina. Sejarah masuknya Islam di Filipina tidak terlepas dari kondisi sosio-kulturalnya. Nah, Filipina adalah sebuah wilayah yang dikuasai oleh kerajaan-kerajaan. Dari tahun 800 sampai 1377 Masehi, Filipina termasuk dalam pengaruh Sriwijaya di bawah pengaruh Majapahit. Pada tahun 1380 Masehi, tabib dari ulama Arab bernama Karimul Makdum atau Syekh Makdum dan Raja Baginda adalah orang pertama yang menyebarkan Islam di pulau tersebut. Syekh Makdum datang ke Simonul menggunakan kapal besi yang besar. Banyak pedagang dan dai muslim mengikuti Syekh Makdum untuk mengajarkan Islam kepada penduduk setempat dan menghabiskan waktu di Simonul. Menurut sejarah, Raja Baginda adalah pangeran dari Minangkabau atau Sumatera Barat. Ia tiba di Kepulauan Sulu 10 tahun setelah berhasil berdakwah Islam di Kepulauan Sambuanga dan Basilan. Nah, Manguntinau itu menjadi datu yang menguasai provinsi Davao di bagian tenggara Pulau Mindanao. Nah, setelah itu tuh Islam tersebar ke Pulau Lanao dan bagian utara Sambungana serta daerah pantai lainnya. Muslim Moro atau bangsa Moro adalah komunitas muslim yang tinggal di Kepulauan Mindanao Sulu beserta gugusannya di Filipina bagian selatan. Islam juga berkembang di daerah Luzon, namun hanya sedikit yang diceritakan, sama dengan Mindanao Muslim di daerah Luzon disebut Muslim Moro. Ketika proses Islamisasi, tahap awal penduduk Islam Luzon dikenal sebagai orang kaya yang memiliki banyak emas. Reid menyimpulkan, perkataan Islam sama artinya dengan kekayaan, keberhasilan, dan kekuasaan. Selanjutnya adalah kondisi geografis Filipina. Filipina itu adalah suatu republik di Asia Tenggara, termasuk rumpun Melayu, anggota ASEAN, dan luas wilayahnya yaitu 300.000 km persegi, yang terdiri dari 7.641 pulau dengan jumlah penduduk sebanyak 100.981.437 jiwa. Mayoritas penduduknya itu beragama Katolik, yaitu sebesar 79,53%, Islam 6,01%, Protestan 9,13%, dan yang tidak memiliki agama adalah 0,02%, dan yang lainnya adalah 5,31%. Nah, kedaulatan Filipina diperoleh pada tanggal 4 Juli 1946, didasarkan Undang-Undang 1935. Bahasa nasional Filipina adalah Filipino yang diambil dari bahasa Tagalog. Terdapat 87 dialek bahasa dan mencerminkan banyaknya suku dan etnis. Mata uangnya adalah peso yang terdiri dari uang kertas dan logam, serta ibu kota Filipina adalah kota Manila. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Venetia Fasya Afara. Di sini saya akan menjelaskan mengenai asal-usul dakwah Islam di Filipina. Masuknya Islam di Filipina itu dimulai pada abad ke-14 melalui Kepulauan Sulu. Nah, orang yang berjasa pada penyebaran Islam pertama kali adalah Syarif Karim Al-Makdum. Beliau adalah seorang Arab yang datang ke Malaka mengislamkan Sultan Muhammad Shah dan rakyat Malaka. Nah, setelah menetap di sana, yaitu sekitar tahun 1380 menetap di Buansa, yaitu ibu kota Sulu. Nah, puncak kesuksesan pada Raja Buansa tersebut menjadikan menantu dan ahli waris kerajaan Abu Bakar menjadi sultan yang bergelar Syarif Al-Hashim. Nah, saat bersamaan itu pula di Maguindanao pada abad ke-16 yaitu Syarif Muhammad bin Ali dari Johor pada tahun 1486 Masehi dinobatkan menjadi raja di Mindanao dengan gelar Sultan Maguindanao. Nah, pada jalur dagang Islam menyebar ke utara, lalu
di sini tuh dapat dilihat bahwa terjadi asimilasi dari berbagai suku, berbagai bangsa yang datang ke Filipina. Nah, jadi bisa dipastikan jika terjadi pembauran budaya yang diikat dengan satu kepercayaan, yaitu Islam. Nah, proses Islamisasi di Filipina itu pada awal melalui 3 hal, yaitu dengan cara perdagangan, perkawinan, dan politik. Nah, selanjutnya adalah perkembangan dakwah Islam di Filipina. Ada beberapa fase masuknya Islam di Filipina. Yang pertama adalah masa kolonial Spanyol. Pada masa kolonial Spanyol, Islam itu sangat tidak didukung oleh Spanyol dan mereka lebih mengarahkan masyarakat Filipina untuk bergabung ke Kristen. Mereka memaksa masyarakat Filipina untuk melakukan kristenalisasi. Yang kedua adalah masa imperialisme Amerika Serikat. Nah, pada masa ini Spanyol menjual Filipina kepada Amerika Serikat. Nah, di sini terjadi banyak sekali politik kotor di mana masyarakat Filipina itu tanahnya direbut oleh Amerika Serikat. Jadi diatasnamakan tanah-tanah dari masyarakat pribumi itu menjadi milik tanah Amerika Serikat. Yang kedua adalah ketiga adalah masa peralihan. Nah, pada masa peralihan ini banyak sekali pemberontakan untuk mencoba memerdekakan diri dari si Filipina. Tetapi di sini pemerintah Amerika pada masa pra-kemerdekaan mereka memperlakukan hukum-hukum atas segala sesuatu yang ada di wilayah mereka. Jadi mengeksploitasi apapun yang ada di tanah mereka. Nah, setelah Filipina berusaha untuk memberontak, akhirnya Amerika Serikat itu bisa hengkang. Tetapi dampaknya adalah orang-orang Filipina itu orang-orang Moro itu menjadi minoritas di tanah mereka. Selanjutnya adalah masa pasca kemerdekaan hingga sekarang. Nah, pada masa kemerdekaan ini ada beberapa faktor yang menjadi kebangkitan warga Muslim di Filipina, yaitu bertambahnya hubungan ulama dan para pendatang dengan Muslim yang terpelajar dari dunia Arab. Yang kedua, bertambahnya jumlah warga Moro yang pergi naik haji. Bertambahnya kesempatan melakukan studi di berbagai pusat Islam di seluruh dunia. Partisipasi aktif dalam berbagai pertemuan. Kembalinya ratusan pelajar Muslim dari luar negeri, semakin banyaknya didirikan madrasah-madrasah di daerah itu, kedatangan para pejabat dari dunia Islam ke Moro, dan yang terakhir adalah banyaknya konferensi pers internasional dan peliputan perang yang berlangsung di Mindanao serta kekejaman beberapa personel militer di wilayah tersebut. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rahayu Adinda Zahra. Di sini saya akan menjelaskan tentang perkembangan dakwah Islam di Filipina. Yang pertama, ada masa kolonial Spanyol. Proses Islamisasi di seluruh Filipina secara tiba-tiba terhenti akibat datangnya bangsa Spanyol dari utara. Akibatnya, Islam tidak dapat memiliki kesempatan untuk berkembang secara penuh dan mendapatkan akarnya di bagian-bagian lain negara kecuali Filipina Selatan dan beberapa daerah pantai. Keadaan ini terus berlanjut sampai Filipina merdeka. Kekuatan secara politik, ekonomi, dan sosial didominasi oleh kalangan non-Muslim yang membuat warga Muslim Filipina merasa terancam di negara sendiri. Dengan kebijakan pemerintah yang mengecilkan arti kelompok-kelompok minoritas. Jadi, masa kolonial Spanyol itu sangat merendahkan masyarakat pribumi. Yang kedua adalah masa imperialisme Amerika Serikat. Secara tidak sah,
dan tak bermoral, Spanyol kemudian menjual Filipina kepada Amerika Serikat seharga 20 juta US dollar pada tahun 1898 Masehi melalui Traktat Paris. Amerika datang ke Mindanao dengan menampilkan diri sebagai seorang sahabat yang baik dan dapat dipercaya. Hal ini dibuktikan dengan kedatangannya Traktat Bates pada tanggal 20 Agustus 1898 Masehi, di mana dia menjanjikan kebebasan beragama, kebebasan mengungkapkan pendapat, kebebasan mendapatkan pendidikan bagi bangsa Moro. Selanjutnya, yang nomor 3 adalah masa peralihan. Masa prakemerdekaan ditandai dengan masa peralihan kekuasaan dari penjajahan Amerika ke pemerintah Kristen Filipina di utara. Diberlakukanlah hukum-hukum tanah warisan jajahan Amerika Serikat yang sangat kapitalis seperti Land Registration Act No. 496 November 1902, di mana dia menyatakan keharusan pendaftaran tanah dalam bentuk tertulis yang ditandatangani dan di bawah sumpah yang bertujuan untuk menggabungkan ekonomi monoland ke dalam sistem kapitalis. Jadi mereka memaksa masyarakat pribumi untuk menyerahkan tanah milik mereka sendiri. Jadi mereka mereka diusir dari tanah mereka sendiri. Mereka dikucilkan. Selanjutnya yang nomor 4 adalah masa pasca kemerdekaan hingga sekarang. Perginya penjajahan pertama yaitu Amerika Serikat ternyata memunculkan penjajah yang lainnya. Tapi bangsa Moro itu melawan mereka, lebih terorganisir dan maju. Seperti MIM, Al-Ansor al-Islam, MNLF, MNLF Reformis, dan BMF. Nah, pada awal kemerdekaan, pemerintah Filipina disibukkan dengan pemberontakan kaum komunis Hukbalahap dan Hukbong Bayan Laban Sahapon. Nah, sehingga tekanan terhadap perlawanan bangsa Moro itu dikurangi. Gerombolan komunis Hukbalahap ini awalnya merupakan gerakan rakyat anti penjajahan Jepang. Jadi selama masa setelah kemerdekaan sampai sekarang itu Filipina dijajah oleh Jepang. Tapi mereka itu berusaha kuat untuk mengusir penjajah, khususnya Amerika Serikat. Amerika Serikat itu bisa hengkang karena mereka memberontak, dan juga mereka memiliki banyak gerakan-gerakan sebagai pendukung mereka. Sekian. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Winda Sulistiawati dengan NIM 1917404028. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai faktor Islam menjadi agama minoritas di Filipina. Agama Katolik menjadi agama mayoritas di Filipina dengan jumlah penduduknya sekitar 85.236.900 pada tahun 2006, dan setiap tahunnya pertumbuhan penduduknya 1,92% dengan luas wilayah 300.076 km, terdiri dari 7.107 pulau. Penduduk Filipina terdiri dari beberapa suku, yaitu suku Filipina 80%, Tionghoa 10%, Indo-Arya 5%, Eropa dan Amerika 2%, Arab 1%, suku lain 2%. Kota Marawi dan Jolo dapat dianggap sebagai pusat keagamaan bagi komunitas Muslim. Kitab suci Al-Quran telah diterjemahkan oleh Dr. Ahmad Domakau Alonto ke dalam bahasa Maranao. Bahasa yang paling utama di kalangan Muslim. Kebanyakan Muslim di Moro adalah petani dan nelayan. Asosiasi Islam yang paling aktif adalah Asosiasi Muslim Filipina atau Manila, Ansar al-Islam atau Kota Marawi, Masyarakat Islam Mu'alaf atau Manila, dan Yayasan Islam Sulu atau Jolo dan sebagainya. Tahun 1983, Dewan Dakwah Islam Filipina telah dibentuk untuk mempersatukan organisasi-organisasi Muslim di utara dan selatan. Ada beberapa alasan yang menjadi penyebab bangsa Moro sulit berintegrasi secara penuh kepada Republik Filipina, antara lain
pertama, bangsa Moro sulit menghargai undang-undang nasional, khususnya yang mengenai hubungan pribadi dan keluarga. Karena undang-undang tersebut berasal dari Barat dan Katolik, seperti larangan bercerai dan poligami yang sangat bertentangan dengan hukum Islam yang membolehkannya. Kedua, sistem sekolah yang menetapkan kurikulum yang sama bagi setiap anak Filipina di semua daerah tanpa membedakan perbedaan agama dan kultur. Hal ini sangat tidak disukai bangsa Moro karena mereka menginginkan dalam kurikulum itu adanya perbedaan khusus bagi bangsa Moro karena adanya perbedaan agama dan kultur. Ketiga, bangsa Moro masih trauma dan kebencian yang mendalam terhadap program perpindahan penduduk yang dilakukan oleh pemerintah Filipina ke wilayah mereka di Mindanao, karena program ini telah mengubah posisi mereka dari mayoritas menjadi minoritas hampir di segala bidang kehidupan. Selanjutnya kita ke materi mengenai tokoh-tokoh pejuang Islam di Filipina. Yang pertama yaitu Profesor Dr. Haji Nur Miswari. Nur Miswari atau Nuralaj Miswari merupakan pengasas pergerakan pembebasan Mindanao yang merupakan kumpulan anti kerajaan Filipina secara kekerasan. Nur Miswari dipenjara atas tuduhan melakukan pemberontakan pada tahun 2006. Nur Miswari ditahan di Pulau Jampiras, Sabah pada 24 November 2001 karena memasuki Malaysia tanpa dokumen perjalanan sah. Kerajaan Filipina mendesak Malaysia menyerahkan Nur Miswari, tetapi Malaysia terus melindungi Nur Miswari. Kemudian Nur Miswari pernah berlindung di Libya awal tahun 1980-an. Nur Miswari merupakan bekas Jabenor Wilayah Autonomi Islam Mindanao atau ARMM. Beliau berusia 65 tahun dan menjadi buruan Manila karena mengetahui pemberontakan 19 November 2001 sebelum diri. Kemudian yang kedua ada Abu Sayyaf. Kelompok Abu Sayyaf juga dikenal sebagai Al-Harokat Al-Islamiyah, adalah sebuah kelompok separatis yang terdiri dari teroris muslim yang berbasis di sekitar kepulauan selatan Filipina, antara lain Jolo, Basilan, dan Mindanao. Khadafi Janjalani dinamakan sebagai pemimpin kelompok ini. Oleh Angkatan Bersenjata Filipina. Dilaporkan bahwa akhir-akhir ini mereka sedang memperluaskan jaringannya ke Malaysia dan Indonesia. Kelompok ini bertanggung jawab terhadap aksi-aksi pemboman, pembunuhan, penculikan, dan pemerasan dalam upaya mendirikan negara muslim di sebelah barat Mindanao dan Kepulauan Sulu, serta menciptakan suasana yang kondusif bagi terciptanya negara besar yang pan-islami di Semenanjung Melayu atau Indonesia dan Malaysia di Asia Tenggara. Nama kelompok ini adalah bahasa Arab untuk pemegang, yaitu Abu Pedang Sayyaf. Abu Sayyaf adalah salah satu kelompok separatis terkecil dan kemungkinan paling berbahaya di Mindanao. Beberapa anggotanya pernah belajar atau bekerja di Arab Saudi dan mengembangkan hubungan dengan mujahidin ketika bertempur dan berlatih di Afghanistan dan Pakistan. Kemudian yang terakhir, kesimpulan dari materi kami, Filipina merupakan salah satu negara Asia Tenggara yang mayoritas penduduknya beragama Katolik. Islam menjadi agama minoritas, meskipun demikian ada wilayah yang menjadikan Islam mayoritas, yaitu di Filipina bagian selatan. Muslim Moro atau bangsa Moro adalah komunitas muslim yang tinggal di Kepulauan Mindanao, Sulu, beserta gugusannya di Filipina bagian selatan. Proses Islamisasi di Filipina pada masa awal melalui 3 hal, yaitu perdagangan, perkawinan, dan politik. Islam diterima oleh orang-orang Mindanao, Sulu, Manila, dan daerah sepanjang pesisir pantai, tidak lepas dari ajaran Islam yang dibawa para pedagang
Kemudian umat Islam di Filipina mengalami hambatan baik masa kolonial maupun pasca kemerdekaan. Perjuangan bangsa Moro dapat dibagi menjadi 3 fase, yaitu Moro berjuang melawan penguasa Spanyol selama dari 375 tahun atau sekitar 1521 sampai 1898. Kemudian Moro berusaha bebas dari kolonialisme Amerika selama 47 tahun atau sekitar 1898 sampai 1946. Kemudian yang terakhir Moro melawan pemerintah Filipina dari 1970 sampai sekarang. Adanya trauma dan kebencian yang mendalam pada masa Moro pada bangsa Moro atas pemindahan penduduk oleh pemerintah Filipina ke Mindanao dan mengubah mereka dari mayoritas ke minoritas di segala bidang kehidupan. Sekian materi yang bisa kami sampaikan dari kelompok 7. Semoga materinya bisa bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.